إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Akhir-akhir ini manusia dihebohkan dengan sebuah pemberitaan yang menarik untuk kita bahas, yaitu berkaitan dengan investasi bodong yang pada hakikatnya itu adalah merupakan judi online yang banyak manusia tertipu di dalamnya. Dan itu pun menjadi berita nasional dan menjadi tren pemberitaan di tengah-tengah umat manusia karena banyaknya korban yang terjatuh dalam tipu daya tersebut. Ini baru berkaitan dengan dunia zaman rahmatullah, berkaitan dengan ekonomi manusia. Namun yang paling fatal zaman rahmatullah, yang banyak kaum muslimin melalaikannya, yang mereka anggap itu adalah sebuah perkara yang sepele, yang simple, padahal efeknya sangat berbahaya sampai menuju negeri akhirat, adalah tertipunya kita dalam perkara agama yang kita sangka amalan tersebut baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal amalan tersebut tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan investasi bodong dari syaitan dan bala tentaranya, apakah dari kalangan jin maupun manusia. Dan itu senantiasa digencarkan zaman rahmatullah dari orang-orang yang berjalan tidak di atas sunnah Nabi SAW, atau kita kenal mereka ini adalah para pelaku bid'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan investasi bodong berkaitan dengan agama, yang mereka sangka bahwasanya ini adalah merupakan amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Maukah aku sampaikan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amalannya? Artinya apa? Mereka sudah mungkin mengeluarkan tenaga mereka, harta mereka demi mengerjakan amalan tersebut, demi melakukan amalan tersebut. Ya, contoh misalnya zaman rahmatullah yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin adalah mengadakan perjalanan jauh hanya sekedar mengunjungi kuburan tertentu, kuburan yang dianggap keramat, kuburan yang dianggap wali. Mereka sudah mengeluarkan harta yang banyak, sudah mengeluarkan tenaga yang sangat banyak pula. Begitu pula mereka sudah meluangkan waktu yang banyak untuk mendatangi kuburan tertentu, dengan tujuan mereka kemudian istighatsah di kuburan tersebut, meminta di kuburan tersebut, berdoa di sisi kuburan tersebut. Ya, ini adalah merupakan di antara amalan-amalan syirik yang sangat berbahaya. Maka Allah mengatakan, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala." Maukah aku sampaikan kepada kalian manusia yang paling merugi amalannya, yang paling bangkrut? Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Yaitu orang-orang yang sesat dengan amalan yang mereka lakukan di dunia ini, dan mereka sangka apa yang mereka lakukan adalah merupakan perkara yang baik. Dan ini banyak zaman rahmatullah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Apakah yang berkaitan dengan dunia mereka, terlebih lagi dengan perkara akhirat mereka. Mereka sangka apa yang mereka lakukan, misalnya orang zaman rahmatullah bermuamalah dengan riba, mereka kemudian mengembangkan ekonomi mereka, bisnis mereka dengan riba. Mereka sangka apa yang mereka lakukan ini adalah amalan yang baik. Kemudian dengan harta riba itu mereka bersedekah, berinfak. Maka ketahuilah zaman rahmatullah, Allah mengatakan akhsarina a'mala. Mereka ini adalah orang-orang yang paling merugi amalannya, dan mereka sangka amalan tersebut amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya juga zaman rahmatullah, orang-orang yang terjatuh dalam kesesatan, terjatuh dalam perkara syirik, terjatuh dalam perkara bid'ah, yang kemudian kita jelaskan ini kesyirikan, ini bid'ah. Kemudian mereka membantah apa yang kita argumenkan, hujahkan kepada mereka. Mereka kemudian mengatakan ini adalah merupakan amalan saleh, ini merupakan amalan yang baik, amalan dari mursyid-mursyid mereka, dari kiai-kiai mereka, dari ustadz-ustadz mereka, dari habaib-habaib mereka. Mereka sangka amalan yang mereka lakukan adalah amalan yang baik, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan di antara amalan yang tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan ketahuilah jamaah rahmatullah, iblis nantinya pada hari kiamat kelak, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua manusia, memasukkan manusia ke dalam neraka, maka manusia kemudian memprotes iblis, ya, yang selama ini menggoda mereka, yang menyeret mereka, membisikkan kepada mereka, menipu mereka dengan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi alaihi salatu wasallam, yang kemudian mereka terperdaya dengan bisikan syaitan. Kemudian syaitan berkata kepada manusia yang mengikuti mereka, yang mengikuti syaitan. Jadi kemudian syaitan, iblis, berkata kepada manusia yang mengikuti iblis, wa qala syaitan lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kemudian iblis mengatakan, dan berkatalah syaitan, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hukuman kepada manusia, telah menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka, maka ada pun orang-orang yang masuk ke dalam neraka memprotes syaitan, maka syaitan kemudian mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haqq, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, yang apabila kalian beribadah kepada Allah, maka surga bagi kalian, kalian mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian syaitan mengatakan, wa wa'adtukum fa akhlaftukum, adapun saya menjanjikan kepada kalian sebuah perkara, namun saya menyelisihi janji tersebut. Maka perhatikan jamaah rahmatullah, jangan sampai kita mengikuti bujuk rayu syaitan, bisikan syaitan, yang kemudian kita menyangka ini baik. Apa yang dibisikkan syaitan di dalam hati kita, yuwaswisu fi sudurin nas, kemudian kita lakukan hal tersebut yang kita anggap ini adalah merupakan solusi dari semua permasalahan hidup yang kita hadapi, ternyata hal tersebut adalah kebalikannya. Lihat jamaah rahmatullah, wa wa'adtukum fa akhlaftukum, saya menjanjikan kepada kalian sebuah janji yang besar, mungkin iming-iming, istilahnya itulah investasi bodong zaman rahmatullah. Ya, terkadang manusia tertipu dalam investasi bodong, kemudian hal-hal penipuan yang lainnya yang berkedok ini dan itu dengan perantaraan ini dan itu. Namun ketahuilah zaman rahmatullah, itulah kebalikannya. Ya, misalnya seperti ini, orang mengatakan Anda berinvestasi 1 juta, maka Anda akan mendapatkan mungkin 2 juta, 3 juta, 4 juta dan seterusnya. Maka pada hakikatnya penipuan itu zaman rahmatullah, sebagaimana penipuan iblis, adalah kebalikannya. Ketika kita berinvestasi dalam sebuah perkara yang tidak jelas, maka kerugian demi kerugian yang kita dapatkan, seperti halnya dengan syaitan. Investasi bodong iblis syaitan la'natullah alaih. Ketika iblis membisikkan mungkin dalam diri kita, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, sesuatu perkara yang kita anggap ini baik, oh ternyata ini baik, kesyirikan ini baik, bid'ah ini baik, amalan-amalan ini baik, namun pada hakikatnya amalan tersebut adalah amalan yang akan mencelakakan kita, yang akan memasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Lihat zaman rahmatullah, ketika mungkin investasi bodong ini yang berkaitan dengan dunia, masih kita bisa perbaiki di dunia ini. Namun ketika kita sudah berada di akhirat, maka kita tidak akan bisa lagi memperbaiki amalan yang telah kita terjatuh dalam investasi bodong tersebut. Tidak bisa lagi zaman rahmatullah. Maka penyesalan orang-orang yang sudah ada dalam kubur mereka, bahkan mereka ketika dalam sakaratul maut, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dikembalikan sekali lagi di dunia ini untuk beramal. Namun untuk memperbaiki semua kesalahan itu, memperbaiki salah jalan kita, kekeliruan kita, kesalahan kita ketika kita sudah dalam sakaratul maut, maka itu sudah terlambat zaman rahmatullah. Sudah terlambat. Inilah kenapa ahli sunnah wal jamaah sering menyampaikan tentang perkara-perkara syirik, perkara-perkara bid'ah, maksiat, dosa dan sebagainya, agar kita tidak salah jalan, agar kita tidak mengikuti investasi syaitan, bisikan syaitan yang akan membuat kita hancur. Seperti halnya zaman rahmatullah, orang melakukan kesyirikan. Banyak orang melakukan kesyirikan dengan beberapa tujuan. Yang pertama, ingin mendapatkan rezeki. Kemudian yang kedua, ingin mendapatkan anak, atau ingin dihormati, dimuliakan. Atau ketika mereka mungkin sebagaimana di Bugis Makassar kita ketahui, bakali, kata orang Makassar itu pakali, artinya membentengi diri kita atau rumah kita dari hal-hal buruk, jahat dan sebagainya, yang kemudian kita memasukkan atau menanam sesuatu jimat di depan rumah kita,
dengan tujuan hal tersebut, maka kebalikannya zaman Allah. Lihat, semua amalan kesyirikan, amalan bid'ah yang kita anggap baik, itu kebalikannya. Kalau tadinya ya orang berkeyakinan dengan menanam sesuatu di depan rumah sebagai pakali, sebagai tamen, melindungi keluarga kita, diri kita dari berbahaya, maka ketahuilah sebaliknya, itu akan lebih mendatangkan keburukan demi keburukan, kejelekan demi kejelekan, kehancuran demi kehancuran, sampai seseorang itu mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Dan banyak kisah zaman rahmatullah yang berkaitan ini. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Sesungguhnya saya ini, kata syaitan nanti, kelak ketika mereka diprotes oleh manusia dalam neraka, maka syaitan mengatakan, wa ma kana li 'alaikum min sultan. Saya ini sebenarnya tidak memiliki kekuasaan atas kalian. Illa an da'atukum fastajabtum li. Kecuali saya hanya mengajak dan kalian pun mau ikut. Lihat zaman rahmatullah. Bagaimana kelak iblis dan syaitan, ya, kemudian dia berdalih bahwasanya saya hanya mengajak kalian dan kalian yang ikut. Saya tidak bisa menyeret, saya tidak bisa mendorong, saya tidak bisa memaksa. Saya hanya mengajak kalian. Kalian mau tidak investasi bodong ini? Kalian mau tidak dengan hal-hal tersebut? Dan sama halnya zaman rahmatullah, ya, dengan Crazy Rich ini yang ditangkap ini. Ya, kalau kita ingin melihat, dia tidak bisa memaksa, dia tidak bisa mengambil uang Anda secara paksa, dia tidak bisa kemudian mendorong, kemudian mengambil secara paksa harta Anda. Dia hanya memberikan iming-iming. Inilah bahayanya orang yang tidak memiliki pondasi dasar berkaitan dengan ekonomi, dengan investasi, apatah lagi berkaitan dengan agama, maka mudah sekali terjatuh dalam perkara iming-iming. Jadi tipu daya, zaman rahmatullah, permainan, ya itulah tipu daya, permainan kata-kata. Ya, banyak seperti itu, MLM, ya, multi level marketing. Ya, di multi level marketing itu ya bahasanya masya Allah luar biasa. Bahasanya peluang mendapatkan mobil, peluang mendapatkan kendaraan yang mewah, sebagainya dan sebagainya. Padahal itu adalah merupakan money changer, ya, permainan uang saja, ya, saling menutupi uangnya manusia, namun pada hakikatnya barang tersebut tidak terputar dengan baik. Hanya money changer zaman rahmatullah, permainan uang saja. Ya, anggota satu dapat anggota yang lainnya, kemudian mereka, ya, satu sama lainnya saling menutupi. Itu saja. Adapun kalau perputaran barang-barang, maka sangat tidak signifikan zaman rahmatullah dengan keuntungan yang ada yang mereka dapatkan. Maka syaitan kemudian mengatakan, fala talumuni walumuni anfusakum. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka janganlah kalian menghina saya, mencaci saya, menghardik saya, tapi hinalah, cacilah diri kalian sendiri. Ya, syaitan mengatakan jangan hina saya, jangan caci saya, tapi hinalah, cacilah diri kalian sendiri, karena kalian sendiri yang mau. Saya cuma memberikan iming-iming. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Hari ini, ya, saya tidak bisa menolong kalian dan kalian tidak bisa menolong saya. Luar biasa zaman rahmatullah. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Lihat zaman rahmatullah, sesungguhnya saya berlepas diri dengan segala perkara syirik yang kalian lakukan di dunia dahulu. Lihat zaman rahmatullah, bagaimana iblis syaitan ini. Allah sampaikan kepada kita penyesalan yang akan disampaikan penduduk neraka kepada syaitan. Protes yang disampaikan manusia kepada syaitan, kepada iblis, Allah ceritakan, abadikan dalam Al-Quranul Karim. Ini perkara besar zaman rahmatullah. Ketahuilah, tidak ada sebuah perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim melainkan perkara tersebut adalah perkara besar, termasuk penyesalan manusia nanti, protesnya manusia nanti kepada syaitan yang mereka telah ikuti, yang mereka telah tertipu daya dengan iming-iming syaitan. Maka semuanya sudah terlambat. Innal zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim itu orang-orang yang bodoh, orang yang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya terjatuh dalam kesyirikan, terjatuh dalam perkara bid'ah, terjatuh dalam perkara maksiat. Lahum adzabun alim. Mereka ini kelak akan mendapatkan azab yang sangat pedih di
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman dalam Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kemudian kita belajar dari ustadz-ustadz yang memumpuni ilmunya, dari ustadz-ustadz ahli sunnah wal jamaah yang menyampaikan kepada kita Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana amalannya orang-orang soleh sebelum kita, amalan-amalan soleh terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, bagaimana mereka berakidah, beribadah, bermuamalah, sampai kemudian mereka berdakwah. Kita senantiasa berjalan di atas jalan yang mereka telah lalui, karena mereka adalah orang-orang yang telah beragama dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa menambah dan mengurangi ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka senantiasa tegak di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, di atas perintah dan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam, dan ini adalah merupakan di antara jalan, salah satunya jalan keselamatan di dunia dan di akhirat zaman rahmatullah. Dan jangan sampai kita kemudian terjatuh di investasi bodong yang banyak dijalani oleh manusia yang mereka anggap itu adalah kebaikan, seperti mereka menganggap syirik itu adalah tauhid, mereka anggap bid'ah itu merupakan sunnah, dan menganggap bahwasanya maksiat itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab.